persoalan kita ke depan akan di situ. Ya, bagi lagi di sini Pak Gede, penyamaan persepsi, ya. Ujungnya pandangan kecamatan kita habis. Kayak jadi yang kita pikirkan ada rata-rata menjadi 5% apa berapa persen dari profit. Itu tematiknya apa saja, pelatihan apa? Mana penerapan persepsi ya, masih di ya semua benar, 100% ya sih. Ngapunten Pak Tarno, mungkin bagi kita yang awam atau yang yang kurang pergaulan atau kurang ilmu itu ya, kekhawatiran dari kami itu kepala desa itu ya tadi ya jangan sampaikan analisa ini benar-benar fix atau enggak, karena analisa itu juga kita menganalisa situasi kondisional alam juga, tidak cuma analisa di dalam kebutuhan gawe kandang, lain-lain alat lain, kan tidak itu. Analisa kan jauh, artinya luas sampai ke alam itu loh. Itu yang diperlukan yang dibutuhkan untuk kita untuk berpikir langkah ke depan gimana caranya analisa ini jauh tidak terfokus ke kebutuhan-kebutuhan yang sudah dianalisa atau kebutuhan yang sudah dimasukkan ke ketahanan pangan. Jadi saya dengan BUMDes Banjarja juga berkali-kali dan mohon Pak Edi untuk mendampingi karena kebutuhan ini benar-benar kita dibutuhkan, tapi di dalam Pak Edinya sibuk terus buat tadi ya sibuk aduh ya Allah dan sama mani bu kita analisa itu loh, sisanya itu untuk desa karena kita butuh masukan dari sebuah analisa, perencanaan analisa seperti ini butuh masukan. Kalau enggak kita akan kayak apa ya, berhenti dan mau maju mundur kayak gitu loh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya cenderung begini. Namanya PADAS, namanya juga modal. Supaya hasil itu kami yang bisa menjual pada orang ini profit. Kalau tongdong dia dulu itu borsa masa desa bagi masyarakat orang kepentingan masyarakat. Karena ada lagi minimal dari profit dia pada 0% atau 10% dari analis profitnya itu kalau namanya juga masuk pada ini kan mungkin gini Kak Kades, kondisi tiap-tiap desa kemudian BUMDes itu kan analisa usahanya berbeda Pak. Kalau digebuk rata kayaknya nggak bisa Pak. Begitu Pak, namanya persentase pendaknya yang silakan sehingga ada kesamaan loh Pak. Tapi ini bukan arahan pendamping loh Pak, ngapunten Bang, nanti ketika oke pendampingnya ini sih gitu. Jadi intinya kalau memang dari Bapak Kades ada kesepakatan di Boko, sebenarnya saya nggak ada rencana untuk mengarahkan ini nih terkait ini kan. 200 juta ke bawah dan 200 juta ke atas harus berbeda. Kan pasti akan berbeda. Jumlah persentasenya kan berdasarkan jumlah dana desa yang diterima. Namanya juga presentasi. Iya. Ada relatif Pak. Relatif. Banyak perubahan tidak ada kesamaan. Ya tadi dibeli bapak kan besok akhir tahun itu lagi orang akhir ya karena tidak sama ya itu 200 ke bawah dan 200 Sehingga standarisasi persentase. iya. Udah apa ya kan menjadi gitu loh maksud saya. Minimal para dia usaha menolih awet PAD maring pemerintah desa gitu. Namanya persamaan persepsi. Bisa dikomunikasikan. Ya masing-masing desa Pak Camat, Pak Tarno izin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Tarno, Mbah Tarno salah satunya, itu sebenarnya bagus. Bagaimana angka prosentase dari keuntungan. Jadi nggak harus sama. Dalam artian nggak harus sama tadi misalnya. Ada yang 200 juta, ada yang 300 juta misalnya begitu. Kalau angkanya prosentase ya berdasarkan keuntungan.
yang perlu disepakati adalah prosentasenya. Misal dari keuntungan BUMDes Karangtawang ya, dalam 1 tahun itu misalnya 20 juta. Ya udah dipresentasekan saja. 20% menjadi haknya desa ya, yang 80% itu jadi haknya BUMDes. Gitu. Saya kira fair aja begitu. Maka tadi kalau disampaikan Pak Camat Pak Kades 2%, 3% itu terlalu sedikit Pak. Ya, dan ini tidak menantang. Saya sampaikan ke teman-teman Direktur BUMDes begitu ya. Jadi amanah ini terkait dengan ketahanan pangan yang 20% itu jangan khawatir dengan kegagalan. Yang